Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Setelah menunaikan salat subuh berjamaah, kita masih menyempatkan sebagian waktu kita untuk mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi imam kita membaca surah yang termaktub dalam surah Ali Imran. Ayat itu ternyata ada kaitan dengan ayat yang kita bahas pada pagi ini. Pada surah Ali Imran mencantumkan beberapa nama di situ, yang tentu saja nama-nama itu merupakan semacam common platform, titik temu antara agama-agama. Dan tentu saja ini penting dalam rangka untuk memahami apa yang dimaksud dengan agama, yang dalam istilah Islam disebut dengan sebutan din. Quran selalu menggunakan ungkapan itu, din, yang dalam bahasa kita senantiasa diterjemahkan dengan agama. Dari din nanti muncul ungkapan Madinah. Madinah secara harfiah maknanya kota, atau kalau dalam bahasa Inggris kita sebut city, atau dalam bahasa Yunani disebut polis. Makanya Madinah, lengkapnya Madinah Al-Munawwarah, itu nama bahasa Yunaninya disebut dengan sebutan Propetopolis, kota Nabi. Prophet itu artinya Nabi, polis itu artinya kota. Jadi Propetopolis itu sebanding pada zaman itu kita kenal namanya adalah Konstantinopolis, yang ringkasnya disebut dengan sebutan Konstantinopel.
yang kemudian diislamkan dengan lahjah bahasa Arab menjadi Istanbul. Jadi Istanbul, Konstantinopel, Konstantinopolis. Jadi Konstantinopolis itu artinya kota Konstantin, itu raja Romawi yang membangun peradaban besar. Dan kalau bicara mengenai Konstantinopolis berarti merujuk pada surah Rum. Nah, tentu saja itu sangat penting untuk dibahas. Nah, berkaitan dengan Madinah, di situ ada kumpulan din, dan di situ tercipta yang namanya tamadun. Tamadun secara harfiah bermakna peradaban. Nah, kalau bicara peradaban, ini sesuatu yang spesial bagi makhluk yang disebut animali rasionale. Sesuatu yang amat spesial bagi animali rasionale. Siapakah itu animali rasionale? Kita yang duduk di sini itu yang disebut sebagai animali rasionale. Sementara yang duduk di sana, di depan Masjid Al-Falah, itu bukan animali rasionale, tapi animali. Tahu maksud saya ya? Gak usah dibayangkan. Gak usah dibayangkan. Nah, tadi menarik kalau kita merenungkan ayat yang dibaca oleh imam kita tadi. Ayatnya berbunyi itu pada surah Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih. Siapa yang dipilih? Urutan pertama adalah Adam. Baru urutan yang kedua adalah Nuh. Urutan yang ketiga ala Ibrahim, yakni figurnya merujuk pada Ibrahim, wa ala Imran, dan keluarga Imran, figurnya merujuk pada Imran, alal alamin. Ini pesan yang sangat universal dan menjangkau semua lapisan tradisi agama-agama. Kalau bicara Adam, ini bukan hanya dikenal di dalam Quran, tapi dikenal dalam semua agama. Makanya dalam bahasa Sanskrit ada istilah Adima. Dalam bahasa dalam bahasa Ibrani disebut Adam. Dalam bahasa Arab juga disebut Adam. Kemudian tokoh kedua disebut dengan nama Nuh. Quran menyebut itu. Agama sebelum kita itu melampaui batas bukan hanya pada ahlul kitab yang merujuk pada Nasrani dan Yahudi, tapi juga merujuk pada tradisi Brahmanik, yakni tradisi India. Kita menyebutnya Nuh, saudara kita Nasrani maupun Yahudi menyebutnya Noah, sedangkan tradisi Hindu menyebutnya Manu. Tokoh besar ini menandai zaman babakan kedua. Pada saat bumi dilanda peristiwa banjir besar ini. Kemudian tokoh ketiga yakni Ibrahim, makanya kita kenal dalam tradisi akademik disebut Abrahamic faith atau Abrahamic religions. Agama-agama yang mengikuti tradisi Ibrahim, merujuk pada iman Ibrahim. Agama apa saja itu? Yahudi, Kristen, dan Islam. Disebut dengan sebutan Abrahamic faith. Nah, yang ketiga lebih spesial, yakni merujuk pada Imran. Ini mengacu pada tradisi Islam dan juga tradisi Nasrani. Urut-urutannya begitu, saudara-saudara. Tapi saya tidak akan bicara semua. Saya bicara pada level yang pertama, yang namanya disebut Innallaha astafa Adam. Nah, ayat yang termaktub dalam surah Al-Baqarah yang tadi saya baca dalam pengantar saya, jadi surah yang kedua ayat 30, itu merupakan informasi yang amat mendasar dalam rangka memahami misi besar kita. Dan itu bukan hanya kita yang harus merenungkan.
Agama-agama sebelum kita juga merenungkan ayat ini, meskipun dengan versi yang berbeda. Versi di sini bukan berarti bertabrakan, tapi versi di sini mengusung pesan yang sama, tapi yang diamanahkan dalam Quran itu lebih detail, sementara yang sebelum kita lebih global. Kalau secara sederhana ayat dalam Quran itu diterjemahkan wa ilqala, dan ingatlah tatkala telah berkata Rabbuka, Tuhanmu. Yang dimaksud di sini merujuk kepada sang penerima wahyu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah tatkala telah berkata Tuhanmu. Seakan-akan Allah bicara kepada khataman nabiyyin untuk merenungkan mengenai peristiwa besar ini. Peristiwa apa itu? Tatkala Tuhannya khataman nabiyyin, tatkala Tuhannya sang penerima wahyu terakhir berkata kepada siapa? Lil malaika, berkata kepada seluruh malaikat. Jadi Tuhan berkata, berdialog kepada seluruh malaikat. Ini sesungguhnya aku, dengan kalimat sumpah, ja'ilun fil ardi khalifah, akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Qalu, mereka semua berkata. Siapa yang berkata? Al-malaika. Malaika itu apakah sebagian? La, tapi seluruhnya. Karena menunjuk pada makna jama', semua. Qalu, mereka semua berkata, ataj'alu fiha, apakah engkau wahai ya Rabb akan menjadikan di bumi itu fiha may yufsidu fiha. Quran ini aneh ya. Ketika Allah menggunakan ungkapan man, bukan menggunakan ungkapan ma, tapi man yufsidu fiha, makhluk yang nanti akan membuat kerusakan di bumi, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Ada tiga hal ini yang patut dicermati. Pertama, ungkapan man. Yang kedua, ungkapan yufsidu. Ketiga, ungkapan yasfiku, terkait dengan wa yasfikud dima. Kenapa menggunakan ungkapan man? Man dalam bahasa Arab itu hanya disandarkan kepada siapa? Manusia. Pada manusia. Dan arti harfiahnya, kalau disandarkan kepada manusia, ternyata ungkapan man ini nanti muncul dalam bahasa-bahasa lain. Dalam bahasa Inggris, kalau manusia disebut apa? Man. Dalam bahasa Inggris itu satu rumpun dengan bahasa-bahasa lain. Saya ambil contoh. Kalau dalam bahasa Sanskrit, bahasa orang Hindu, manusia itu disebut manusia akarnya, sandarannya dari kata dasar, dari kata manu. Dari kata manu itu nanti muncul istilah manusia. Paham maksud saya? Sehingga kalau disebut manu, maka dalam bahasa Inggris disebutnya man. Kalau dalam bahasa Sanskrit disebut pitar, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Latin disebut pater, dalam bahasa Jerman disebut vater, dalam bahasa Inggris disebut father, dalam bahasa Parsi disebut fader. Apa itu maksudnya? Father, apa itu? Bapak. Father, itu semua merujuk pada bahasa-bahasa Eropa, Indo-Jerman. Contoh kedua, dalam bahasa Parsi itu ada istilah braderon. Dalam bahasa Sanskrit disebut Bharata. Apa itu Bharata? Ada Bharata Yuda.
Mahabharata. Kalau Mahabharata, ya kisah Mahabharata. Peristiwa besarnya di padang Kurusetra disebut perang Bharata Yuda. Kalau disebut perang Bharata Yuda itu juga salah. Karena istilah Yuda itu perang. Jadi kalau perang Bharata Yuda berarti perang Bharata perang. Jadi aneh kan? Jadi Yuda itu perang, Bharata itu saudara. Dalam bahasa Parsi disebut braderon, dalam bahasa Inggris disebut brother. Jadi ini menunjukkan fakta real. Sampai hari ini istilah itu dipakai. Artinya apa? Ini merupakan jejak yang tidak pernah hilang, bahwa kita sebetulnya mewarisi tradisi besar yang sama, mewarisi peristiwa besar yang sama, dan itu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, supaya kita disadarkan bahwa kita ini sebetulnya awalnya agama itu satu. Sehingga tidak salah bila Quran menyebut innallaha astafa Adama wa Nuhan ila akhir ayat. Jadi dikesankan di sana. Yang kedua, ungkapan yufsidu fiha, yang akan membuat kerusakan di muka bumi, dan wayasfikud dima, dan akan menumpahkan darah. Dima itu merupakan istilah jamak. Mufradnya itu dam. Dan ini ungkapan siapa? Bukan ungkapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi ungkapan malaikat. Padahal khalifah yang dimaksud itu belum dicipta, belum tercipta, bahannya terbuat dari apa, namanya siapa, juga belum diumumkan. Jadi hanya merupakan blueprint saja. Tapi kenapa malaikat semua itu menyebutkan wayasfikud dima dengan ungkapan dima, itu menandakan bahwa ini bukan malaikat-malaikat sembarangan, bukan makhluk sembarangan. Sehingga ungkapan dima itu nanti terkait dengan sang khalifah itu sendiri. Dari kata dima, kata dasarnya apa? Dam. Apa itu dam? Darah. Darah, dam. Dal, mim, darah. Sementara nanti makhluk itu Allah kasih nama apa? Adam. Alif, dal, mim. Bedanya berapa huruf? Cuma satu. Artinya apa? Sebelum makhluk ini dicipta, sebelum makhluk ini diberi nama, malaikat itu sudah punya pengetahuan yang amat mendekati sempurna. Bukan sekedar punya pengetahuan, tapi punya pengetahuan yang amat mendekati sempurna. Sebab namanya itu nanti terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh khalifah itu. Makanya disebut wayasfikud dima. Dan kerjaan malaikat, kerjaannya itu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami semua itu bertasbih, bertahmid, dan menguduskan engkau. Qala, ketika malaikat menyatakan demikian, qala, Allah kemudian berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku amat maha mengetahui. Bukan sekedar alim, tapi a'lam. Kalau alim, ya orang yang berilmu. Tapi a'lam itu berarti superlatif. Kalau superlatif itu kira-kira ada yang menandingi enggak? Tidak ada. Allah berkata, inni a'lam. Sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada apa yang kalian tidak ketahui. Kalau dalam bahasa Spanyol itu disebut yo sé que vosotros no sabéis. Aku lebih tahu daripada apa yang kalian tidak ketahui. Ternyata informasi Quran begini, dialog malaikat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala itu berkaitan dengan makhluk yang disebut khalifah, dan itu sebagai penanda ini bukan rancangan biasa.
Ini rancangan spektakuler, sampai semuanya dilibatkan. Kalau bahasa kita, rapat besar, kira-kira itu emergensi atau rapat biasa? Kalau bahasa kita, emergensi. Selain emergensi, itu betul-betul sebuah momen besar tidak? Momen besar, sehingga melibatkan semuanya. Maka tidak salah, ini Quran itu dikonfirmasi di kitab yang saya bawa. Dikonfirmasi. Ini kalau tahu, ini namanya kitab yang sampai hari ini dipakai oleh saudara kita yang Yahudi. Kalau orang Nasrani hanya menyebutnya sebagai perjanjian lama. Ini perjanjian lama. Nasrani punya kitab yang lain, ini disebut perjanjian baru. Kalau perjanjian baru, kitab perjanjian baru itu dianggap sebagai kitab yang tidak sah bagi penganut Yahudi. Jadi kalau Nasrani menerima keduanya, yakni kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Orang Yahudi tidak mau menggunakan istilah perjanjian lama. Kalau perjanjian lama berarti kira-kira apa? Kadaluarsa. Makanya ada perjanjian baru. Jadi kalau disebut perjanjian lama, mereka menolak. Lah, mereka nggak mau. Mereka menyebutnya dengan sebutan lain. Bukan perjanjian lama atau the Old Testament atau Al-Ahdul Qadim. Tapi mereka menyebutnya sebagai tanah. Apa itu tanah? Itu akronim dari kata Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ini Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu artinya ya kitab Torah. Taurat kalau menurut Quran. Nevi'im, kitab nabi-nabi. Ketuvim dan tulisan-tulisan suci. Kalau tulisan-tulisan suci itu salah satunya kitab Mazmur. Quran menyebutnya Zabur. Sedangkan kitab nabi-nabi, ya kitab nabi-nabi salah satunya misalnya Nabi siapa? Misalnya ada, kalau kita Quran menyebut Suhufi Ibrahim wa Musa, itu bagian dari kitab nabi-nabi. Tapi kalau mereka kitab nabi-nabi itu ya Nabi Daniel, Nabi Yehezkiel dan macam-macam itu. Kemudian Torah menyebut kitabnya Nabi Musa. Nah, walhasil ala kulli hal, sebutan yang dipakai berbeda, tapi ini sama-sama diterima oleh dua penganut agama. Nah, di sini itu ada ayat yang sangat mirip dengan Quran. Kenapa kok dituangkan kembali dalam Quran? Kira-kira apa pesan Allah Subhanahu wa taala? Supaya kita itu betul-betul paham ada rancangan besar yang saya sebut tadi. Dan di sini disebutkan pada ayat yang ke-26 dan 27. Wa yomer Elohim nashe adam beselmenu kedemutenu. Wa yomer Elohim, dan telah berfirman Elohim, Allah. Jadi telah berfirman siapa? Allah. Nashe, marilah kita menjadikan Adam itu Adam. Besel menu kedemutin, menurut gambar dan rupa kita. Kalau arti harfiahnya, tapi maksudnya gambar teladan dan rupa kita. Ini dialog antara Allah dengan para malaikat. Karena dalam tafsir Yahudi, yang dimaksud dalam dialog ini itu antara Allah Elohim dengan Malakhim hakerubim, malaikat-malaikat yang dekat kerubim. Kalau dalam Quran kalau tidak keliru ada istilah al-malaikatul muqarrabin. Kalau mereka menyebut Malakhim hakerubim, malaikat-malaikat yang amat dekat. Jadi kerubim dari kata kereb. Kalau bahasa Arabnya qarib. Nah, dekat kan? Apa itu? Ya dekat, amat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dialog antara Allah dengan para malaikatnya mengenai apa? Penciptaan Adam. Maka pada ayat yang ke-27 Allah berkata begini, wa yibra Elohim, kemudian Allah mencipta dari kata bara. Bara itu artinya mencipta. Kalau dia mencipta, yibra, dia mencipta.
Yibra. Dalam bahasa Makassar ada? Gak ada ya. Wa yibra Elohim, dan Allah menciptakan Adam beselmo menurut gambarnya. Nah, gambarnya di sini tafsir yang menyebutnya berkaitan dengan da'at Elohim, pengetahuan Tuhan. Jadi kalau di sini menggunakan ungkapan da'at, pengetahuan, kalau dalam Quran menggunakan ungkapan ilm. Apa itu ilm? Pengetahuan. Jadi kita bisa bayangkan ringkasnya begini. Alam semesta ini diakui arsiteknya itu tunggal. Siapa itu arsiteknya? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan hanya arsitek sebagian semesta, tapi seluruh semesta ini arsiteknya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bisa bayangkan yang namanya arsitek. Ini kan banyak yang dari ITS tuh. Artinya grand design, yang mendesain apapun terkait dengan arsiteknya, itu kita bisa bayangkan lebih gampang. Dan itu bukan hanya sebagian semesta, seluruh alam semesta ini Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai arsitek tunggal. Yang bisa menyamai dalam tanda kutip itu hanya khalifah ini. Khalifah itu arti harfiahnya pengganti. Tapi penggantinya siapa? Penggantinya para malaikat? Bukan. Bukan pengganti malaikat, tapi penggantinya siapa? Penggantinya Allah. Tapi penggantinya Allah hanya ngurus siapa? Hanya ngurusi sebagian kekuasaan. Di mana itu? Di bumi. Dan itu berarti dia berperan sebagai arsitek kedua. Dia berperan sebagai arsitek kedua. Kalau Allah itu arsitek pertama, maka khalifah ini penggantinya Allah adalah sebagai arsitek yang kedua. Kalau bahasa gampangnya sebagai fotokopinya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dia memiliki rupa, jangan dimaknai secara fisik ya. Ini bahasa teologis. Kalau rupa ya ini rupa. Ini maksudnya makna teologis, bukan makna biologis, bukan makna fisik. Kaum Yahudi juga tidak memahami sebagai makna fisik, tapi memaknai sebagai makna teologis. Kalau Allah sebagai yang berperan sebagai arsitek pertama, maka khalifah ini sebagai arsitek kedua. Malaikat tidak bisa berperan sebagai arsitek. Apalagi animale tidak bisa berperan sebagai arsitek. Kalau berperan sebagai arsitek, bisa bayangkan. Ini seandainya dunia tidak ada khalifah ini, dunia tidak semakmur yang kita lihat sekarang. Dunia tidak muncul peradaban seperti ini. Makanya tadi dalam bahasa Arabnya tamaddun seakar dengan kata Madinah yang diambil dari kata din. Jadi din itu merupakan dasar, sedangkan wilayahnya disebut Madinah. Sedangkan sesuatu hasil dari arsitek itu disebut tamaddun. Ini salah satu bagian dari arsitek. Kalau tidak ada khalifah, yang namanya pasir tetap pasir, tidak akan berubah jadi bangunan seperti ini. Yang namanya biji besi tetap biji besi, tidak akan berubah jadi HP, tidak akan berubah jadi mikrofon, tidak akan berubah jadi apapun. Dan tidak akan mungkin menjadi pesawat yang bisa terbang, padahal itu besi. Tapi bagaimana mungkin besi bisa terbang? Itulah hasil dari makhluk yang disebut sebagai khalifah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya itu tidak dicipta, maka dunia tetap seperti zaman sejak awal. Apa itu? Ya masih perawan, tahu masih hutan yang masih perawan, tidak tersentuh, tidak begitu. Tapi kalau sudah disentuh, maka akan berubah menjadi apapun. Ini dulu hutan, tapi ketika disentuh dengan peradaban, maka jadilah seperti ini sekarang. Jadi kita ini harus paham siapa kita. Siapa kita sejatinya. Kita ini kan disebut sebagai Bani Adam. Dan kalau Bani Adam berarti mewarisi
karakter utama dari Adam. Dan Adam, atau dalam bahasa Ibrani disebut Adam, itu adalah arsitek yang Allah tunjuk untuk mewakili kekuasaannya di bumi. Dan tentu saja ayat ini sering kita baca, tapi kadang-kadang kita nggak paham secara detil. Kita baca itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Hanya itu saja. Padahal istilah Rabb di situ itu sangat begitu rigid. Supaya gampang dipahami begini, dari kata Rabb itu nanti muncul kata fakultas tarbiyah. Apa itu fakultas tarbiyah? Fakultas pendidikan. Jadi tarbiyah itu pendidikan diambil dari kata Rabb. Begitu juga istilah orang yang memuridkan, atau misalnya beliau punya murid-murid, beliau disebut apa? Murabbi. Murabbi. Apa itu murabbi? Siapapun punya murabbi. Kalau kita hidup tidak punya murabbi, kita akan tersesat. Setiap kita itu mesti membutuhkan murabbi. Apa itu murabbi? Yang mendidik kita, yang mengawasi kita, yang mengontrol kita, yang membimbing kita sampai pada tahapan yang sempurna. Itu murabbi. Kalau nggak ada itu, kita akan tersesat. Jadi istilah Rabb secara sederhana bukan sekedar mencipta kemudian selesai, seperti orang membuat jam kemudian ditinggal. Tidak. Murabbi bukan begitu. Murabbi itu membuat sesuatu, diawasi, dikontrol sampai pada tingkatan yang lebih sempurna. Itu artinya Rabb. Jadi ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, berarti ada pengakuan kita selalu dalam pengawasan, dalam bimbingan Allah Tabaraka wa Ta'ala supaya menjadi lebih sempurna. Nah, kalau kita punya tujuan yang jelas, maka kita tidak boleh menyia-nyiakan itu. Tapi masalahnya manusia itu dibelah menjadi dua. Kita sadar bahwa kita ini adalah wakilnya Allah Tabaraka wa Ta'ala di bumi untuk mengurusi bumi, memakmurkan bumi. Tapi awas, peringatan malaikat itu bisa jadi terjadi, yakni wayasfikut dima may yufsidu fiha wayasfikut dima, yang akan membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah. Apa yang dikatakan malaikat ini terjadi tidak? Terjadi tidak? Baru generasi kedua apa yang diperingatkan malaikat itu terjadi. Generasi kedua itu siapa? Qabil dan Habil. Terjadi enggak itu? Wayasfikut dima. Terjadi. Jadi pengetahuan malaikat itu betul-betul mendekati sempurna. Tapi ingat, kesempurnaan pengetahuan malaikat yang mendekati sempurna itu tidak lebih sempurna dari pengetahuan Adam. Berarti derajat Adam lebih mulia dibanding derajat malaikat sendiri. Dan saudara-saudara, aneh juga, dalam Quran kalau disebut al-malaikah itu melibatkan malaikat-malaikat senior. Siapa itu malaikat-malaikat senior? Quran menyebut Jibril, Mikail. Supaya gampang ya, saya ngomong malaikat senior supaya gampang. Jibril, Mikail, itu yang dikenal dalam Quran. Nah, saudara kita Yahudi itu, malaikat senior itu bukan hanya dua. Ada Gabriel, Mikhael, dan Rafael. Kalau kita mungkin maksudnya Jibril, Mikail, dan Israfil. Jadi tiga malaikat ini itu yang tentu saja terlibat dalam dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mau dirancang penciptaan khalifah yang namanya nanti disebut Adam. Jadi sekali lagi, kita itu lebih mulia. Makanya tidak salah bila dalam pengajaran tauhid kita ditekankan, kita tidak boleh menyembah malaikat. Apa rahasianya kita tidak boleh menyembah malaikat? Karena memang kita lebih mulia dibanding malaikat. Apa yang menjadi penanda bahwa kita lebih mulia dibanding malaikat? Penandanya adalah wa'allama Adam al-asma'a kullah.
Allah mengajarkan kepada Adam asma. Asma itu nama-nama. Ini bahasa simbolik. Jangan dipahami sebagai makna harfiah nama-nama. Kalau sekedar nama-nama gampang. Tapi ini makna simbolik. Nama-nama berarti ini merujuk pada pengetahuan. Tapi pengetahuan ini bukan sekedar pengetahuan tunggal, tapi pengetahuan yang jamak. Tahu maksudnya? Jamak. Jamak itu berarti banyak atau sedikit? Banyak. Sudah disebut asma, jamak, pengetahuan yang banyak, kullaha, semuanya. Berarti bisa dibayangkan nggak pengetahuannya seperti apa? Ya kalau bahasa Surabaya gampang. Pengetahuan seabrek-brek diberikan kepada Adam. Dan ini yang tidak dimiliki oleh malaikat. Jadi kita harus merasa bangga, tapi jangan sombong. Jangan sombong. Kenapa kita tidak boleh sombong? Karena kita diingatkan bahwa kita diciptakan tidak lebih mulia bahan dasarnya dibanding malaikat. Kita diciptakan dari apa? Nah, itulah sebabnya nanti akan muncul sang pemprotes. Dan itu bagian dari malaikat itu sendiri. Dia bagian dari malaikat itu sendiri. Meskipun bahannya beda. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku telah engkau ciptakan dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Awas, tauhid tertinggi di zaman awal sudah diumumkan. Kalau saya tanya, apakah ini yang tidak mau taat itu bertauhid tinggi secara pengetahuan? Iya, tauhidnya tinggi. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku. Kalau begitu, dia mengakui bahwa dia sebagai cipta dan itu bertauhid. Tapi pengetahuan bertauhid tidak cukup kalau tidak disertai dengan tindakan. Nah, tindakannya apa? Dia mau sujud tidak dengan Adam? Tidak mau. Justru dia beralibi dengan pengetahuannya. Apa itu? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, ini berarti apa? Dia tetap mengandalkan apa itu? Pengetahuan. Karena yang malaikat itu punya pengetahuan. Tapi ketika pengetahuan itu menjadi bumerang dan sebagai bentuk penghalang dengan Allah Subhanahu wa taala, dia bukan semakin tinggi derajatnya, maka dia semakin jatuh dan sejatuh-jatuh. Dan itu bukannya di dalam Quran, di sini ada. Di sini itu ada. Jadi kalau bahasa saya sederhana begini, kalau sebuah berita, news, sebuah berita, ini pengalaman saya waktu jadi wartawan dulu. Kalau sebuah berita itu ternyata dilansir oleh semua media, itu bukan berarti berita biasa. Itu berarti berita yang amat luar biasa. Dan biasanya setiap kebijakan redaksional masing-masing media itu berdasarkan angle yang berbeda. Angle itu sudut pandang apa yang harus dibidik. Meskipun newsnya itu sama, tetapi angle-nya, titik tekannya itu bisa berbeda. Tapi sekali lagi kalau dilansir di semua media itu berarti luar biasa. Sama seperti peristiwa Omnibus itu kira-kira ada persoalan nggak yang terkait dengan mayyufsidu fiha? Jadi kadang-kadang kita harus merenungkan bahwa memang kerusakan di muka bumi itu bukan hanya dalam pikiran. Kerusakan di muka bumi bisa berupa tindakan. Bahkan pengambil keputusan pun bisa merusak peradaban itu sendiri. Makanya kalau peringatan malaikat itu betul-betul menjadi kaca benggala bagi kita, maka kita akan mencoba untuk meminimalisasikan yang namanya kerusakan. Kerusakan itu harus diminimalkan. Jangan kita menjadi bagian dari kerusakan itu sendiri. Dan tentu saja ini peringatan bagi kita semua.
Yang membuat kerusakan itu bukan persoalan ini lapisan sosial tertentu, tidak. Semua lapisan bisa membuat kerusakan di muka bumi. Kalau bahasa sederhana, bukan hanya umat yang membuat kerusakan, ustadz bisa membuat kerusakan, ulama bisa membuat kerusakan, pendeta bisa membuat kerusakan, bedanda bisa membuat kerusakan. Ketika agama menjadi tunggangan untuk meraih kekuasaan, maka disitulah muncul kerusakan. Bila sebuah amanah keadilan tidak ditegakkan, di situ muncul kerusakan. Jadi kerusakan itu terjadi dalam berbagai level. Dan kita harus berpihak pada mereka yang berjalan di jalan yang benar. Makanya dalam Quran itu kita dibekali dua hal ya. Senantiasa kita diingatkan dengan Quran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi manusia diberikan dua potensi. Ada potensi positif, ada potensi negatif. Mana yang kita pilih? Allah tidak pernah memperlakukan kita seperti wayang. Kalau seperti wayang, ya Allah nggak adil kalau kita memasukkan ke surga atau neraka. Tapi Allah memberikan kebebasan kepada kita. Tapi kebebasan itu diberikan rambu-rambu. Ini baik, ini tidak baik. Silakan kamu pilih yang mana. Itulah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukurlah kalau kita berada di barisan orang-orang yang tidak membuat kerusakan. Tapi kalau kita berada di jalan orang-orang yang tidak membuat kerusakan, jangan merasa sombong. Karena kita diingatkan, kita berasal dari mana? Tim. Nah, disitulah keseimbangan itu terjadi. Jadi secara spiritual kita melebihi derajat para malaikat, tapi secara fisik, secara biologis kita rendah dibanding derajat malaikat. Itulah pola keseimbangan. Pola keseimbangan. Kalau saya baca dalam literatur Cina mungkin ada benarnya, ada yin dan yang. Artinya apa? Itu adalah konsep universal. Konsep universal. Dan Quran itu adalah pesan universal. Artinya kalau pesan universal ini berlaku untuk sebagian atau untuk semua? Untuk semua. Apapun agamanya. Apapun agamanya. Kalau sudah menjadikan Quran sebagai panduan, itu selamat. Dan artinya apa? Semua tercantum di situ. Yang terakhir, nanti suatu saat juga mungkin dalam pengajian kita, ibarat membaca Quran ini sama dengan membaca semua kitab suci. Membaca Quran ini ibarat membaca semua kitab suci. Maka perwakilan dari masing-masing kitab suci dicantumkan dalam Quran. Bahkan potongan-potongan ayat semua kitab suci dicantumkan dalam Quran. Cuma masalahnya kita sudah akrab atau belum dengan itu. Tapi sebagian besar di antara kita, sebagian besar. Tapi ini jangan dimaknai negatif. Hanya one day, one juice. Apakah itu salah? Nggak salah. Cuma itu salah kalau titik. Sebetulnya itu baru koma. One day, one juice itu betul. Tapi jangan merasa puas di situ. Perlu penggalian makna di dalamnya. Jangan sampai muncul sebuah narasi yang sebetulnya kedua-duanya ada plus minus. Kalau saudara kita itu tidak mengerti, sebagian besar tidak mengerti bahasa aslinya, tapi mengerti maknanya. Kalau kita sebagian besar mengerti bahasa aslinya, tidak mengerti maknanya. Mesti ketawa ini, mesti ketawa. Berarti ada plus minus enggak? Iya. Saya ulangi lagi. Kalau saudara kita itu dengan bangga membawa kitab suci meskipun terjemahan, bangga dibawa kemana-mana. Dan itu padahal terjemahan kitab suci kitab suci basa Jawa. Yang satu The Holy Bible. Yang satu Alkitab dalam basa Negara. Itu kan semua terjemahan, tapi dibawa kemana-mana dan bangga. Padahal terjemahan, tapi mereka tahu maknanya, tapi nggak ngerti bahasa aslinya. Kalau kita kemana-mana dibawa begini,
Bahasa aslinya ya, Arab semua, tapi ketika ditanya, ngerti artinya? Nggak ngerti. Ini kalau digabung, wah luar biasa ya. Makanya sebagai muslim harus tahu bahasa aslinya dan tahu maknanya. Saya tidak bermaksud menyudutkan sebagian saudara kita yang hafal Quran itu bukan. Maksud saya itu harus ditingkatkan. Karena kalau terjebak pada hanya itu amat berbahaya. Saya kira demikian, mudah-mudahan manfaat bagi saudara-saudara semua. Silakan kalau ada yang mau tanya. Kalau nggak ada yang tanya berarti sudah mantep pemahamannya berarti. Nggak ada ya? Ada. Spesialis penanya. Ini memang banyak versi pemahaman. Salah satunya tadi yang seolah-olah itu Allah itu mengajak diskusi kepada malaikat gitu. Artinya seringkali ada sebagian paham mengenai bahwa itu adalah demokrasi gitu. Jadi saya pernah baca itu kalau demokrasi tafsirannya Sri Nama Mungkas itu menggunakan ayat ini bahwa ini adalah sebagai negara demokrasi. Karena Allah sendiri dalam menciptakan Adam itu musyawarah dengan malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua, alam semesta ini besar sekali. Bumi itu hanya sebagian kecil dari alam semesta. Apakah manusia itu hanya diciptakan di bumi ini atau di alam-alam yang ada manusia juga? Artinya apakah hikmahnya apa kok Allah itu menciptakan alam semesta yang begitu besar, tapi hanya menjadikan manusia khalifah di bumi yang hanya kecil. Dan tadi dikatakan juga Allah juga sudah tahu bahwa akan menimbulkan kerusakan dan kebakaran, kenapa kok harus diciptakan? Ya, gitu. Baik, saya kasih analog supaya gampang dan ini kita bisa renungkan. Mungkin di antara kita ada yang dosen di ITS. Banyak. Kalau kita sebagai dosen di ITS, otomatis kan akrab dengan dunia desain seperti itu. Pasti akrab. Bila kita menyaksikan salah satu dari antara mahasiswa kita itu mendesain sesuatu dan itu menurut kita itu spektakuler, kita muncul rasa bahagia. Muncul rasa benci atau sukacita yang luar biasa. Muncul rasa sukacita luar biasa. Kenapa? Melihat anak didiknya ini ternyata bisa membuat sesuatu yang membuat dia bahagia. Dan ini kalau kita bicara mengenai arsitek alam semesta, Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika melihat anak cucu Adam membuat peradaban besar di muka bumi ini, kira-kira Allah bahagia enggak? Bahagia. Sangat bahagia. Berarti pengetahuan yang ditransformasikan dulu dioptimalkan dan terjadilah peradaban ini. Maka kesimpulannya adalah Islam itu bukan sekedar agama ritual, tapi Islam itu adalah agama peradaban. Kalau sekedar agama ritual, apa bedanya Islam dengan agama lain? Nggak ada bedanya. Misalnya, sederhana ini. Kalau antara Kristen Ortodoks dengan Kristen Katolik, bedanya apa? Kalau yang Kristen Ortodoks itu memelihara jenggot, wajib, dan itu harus menjadi ciri Kristen Ortodoks. Kalau Kristen Katolik harus mencukur jenggotnya, dan itu menjadi ikhtilaf. Sampai hari ini nggak bisa dipertemukan. Jadi kalau ada seorang tokoh agama yang memelihara jenggot, bisa perhatikan, tanyakan apa denominasi, pasti dia mengatakan Ortodoks. Kalau Katolik tidak mau. Persoalan ini muncul nggak di dalam Islam?
Kalau hanya sekedar itu bukan agama dan itu bukan substansi agama. Meskipun itu salah satu bagian, tapi bukan satu-satunya yang menentukan sebuah agama. Jadi kalau konteksnya itu sekedar agama ritual, tapi Islam itu agama peradaban, membangun peradaban besar, peradaban yang tentu saja kita pelajari. Abad pertengahan salah satu contoh. Nah, ini supaya gampang. Kemudian dari pertanyaan itu kita bisa melihat. Jadi tujuan kita di muka bumi ini membangun peradaban. Tujuan penciptaan khalifah itu membangun peradaban di muka bumi. Kalau bicara peradaban itu sangat konkret. Ini contoh, ini peradaban. Kalau contoh, kalau nggak ada ini, nggak bisa kita katakan bukan peradaban. Ini salah satu bentuk peradaban. HP yang kita pegang ini peradaban. Bisa bayangkan dulu ada biji besi yang begitu besar beratnya, besi yang biasanya yang kita tahu ya di besi-besi tua. Tapi ini besi yang bisa sampai ke atas segitu tingginya. Bisa bayangkan dari itu? Nggak bisa bayangkan. Siapa yang bisa begitu? Aktor intelektual yang disebut khalifah itu amanah. Dan Quran itu memberikan pernyataan. Ada ayat yang mungkin Ustaz bisa diulang. Seandainya kamu akan naik sampai ke atas, dadamu akan semakin sesak. Quran hanya memberikan amanah seperti itu. Bahkan yang lebih aneh lagi kalau Quran, kalau kita baca itu sederhana, tapi orang lain bisa mengembangkan. Misalnya, kenapa orang-orang yang ahli neraka itu ketika di dalam neraka itu yang diganti itu kulitnya. Ketika habis diganti lagi kulit baru, diganti lagi kulit baru, terus begitu supaya merasakan apa? Kesakitan. Sekarang pusat rasa sakit itu di mana? Di daging atau di kulit? Di kulit. Dan itu menjadi fakta sains. Bahkan lebih dikembangkan lagi, sekarang ada operasi plastik. Iya kan? Jadi kalau kita bacanya itu baca sederhana, tapi mereka yang membaca lebih dari itu, lapis-lapis pengetahuan menemukan hal-hal baru. Jadi singkatnya, manusia diciptakan, Adam diciptakan, itu bukan sekedar untuk mengisi bumi ini, tapi untuk membangun peradaban di bumi. Tentu peradaban yang baik, bukan peradaban yang buruk, peradaban yang baik. Dan apakah di luar sana ada makhluk-makhluk lain? Ya, ada manusia-manusia lain. Saya tidak bisa menjawab secara pasti, karena ini ikhtilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan Adam bapak kita itu adalah Adam yang terakhir. Kalau Adam terakhir berarti ada nggak Adam-Adam yang sebelumnya? Berarti ada. Itu salah satu penafsiran. Ada yang mengatakan enggak, Adam itu ya Adam itu saja, tidak ada yang lain-lain. Mana yang betul? Hadis tidak menjelaskan secara konkret, Quran juga tidak menjelaskan secara konkret, tapi berada dalam konteks kita ini keturunan Adam, bukan kita keturunan kera, itu saja. Itu saja, ya. Jadi yang jelas kita bukan keturunan kera. Tapi kalau ada Adam-Adam lain, Allahu a'lam, kita nggak tahu. Tapi makhluk lain yang ada di luar sana itu ada atau tidak? Al-Quran memberikan amanah, iya. Tapi apakah disebut Adam? Tidak disebut Adam. Hanya Adam yang di bumi ini yang disebut sebagai Adam. Nah, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu demokrasi? Tadi pertanyaannya begitu. Mungkin itu istilah yang barangkali menurut saya perlu pemahaman dulu. Apa maksudnya demokrasi? Barangkali yang saya maksud demokrasi dengan yang mereka maksud demokrasi berbeda. Karena kita belum memberikan definisi apa itu demokrasi. Iya kan? Kan bisa beragam maksudnya. Kalau saya bahasanya sederhana. Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai Khalik itu memang tidak pernah semena-mena.
tidak menonjolkan ego, tapi selalu ada kebersamaan. Selalu ada kebersamaan. Kalau bahasa kita itu selalu nguongkan orang. Apa itu bahasa Indonesia menguongkan orang itu? Apa itu? Memanusiakan. Ya memanusiakan. Memanusiakan. Melibatkan. Padahal dia berkuasa untuk menentukan apapun, berkuasa untuk bertindak apapun, tapi dia selalu mengajak bicara. Mengajak bicara. Coba bayangkan, Allah saja seperti itu. Kalau kita tidak seperti itu, kira-kira itu kita egois nggak? Egois. Tapi ingat, Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks seperti ini, dialog seperti ini, supaya kita belajar bahwa segala sesuatu itu jangan menonjolkan ego. Meskipun kita tahu bahwa Allah lebih tahu dari apa yang mereka tidak ketahui. Dan tentu saja dia sebagai hakim yang lebih tahu, karena dia lebih a'lam, inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu ringkasnya itu saja ya. Mudah-mudahan ini manfaat untuk saudara-saudara semua. Saya mohon maaf, saya mau pamit mau ke Jember saya. Jadi saya harus siap-siap. Dan saya akhiri dengan doa untuk majelis. Subhanallah, alhamdulillah, la anta astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.